Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita mempelajari tentang materi relasi dan fungsi. Nah, untuk pertemuan kali ini ibu khususkan dengan relasi saja terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sering mengatakan istilah relasi ini, sering kita ungkapkan. Misalkan bapak saya punya relasi di kantor, atau kakak saya punya relasi banyak di luar sana, temannya banyak, atau teman mainnya banyak. Nah, itu biasanya kalian sering mengatakan itu dengan relasi. Nah, sekarang kita perhatikan apa sih pengertian dari relasi. Relasi adalah suatu hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Misalkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai tentang relasi karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Sudah tentu punya relasi terhadap sesama. Di antaranya ada relasi pertemanan, relasi kerja, hobi atau kesukaan, dan lain-lain. Nah, relasi itu nanti dapat kita nyatakan dalam 3 cara. Jadi, hubungan relasi atau hubungan itu nanti dapat kita tampilkan dalam bentuk 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan diagram kartesius. Nah, perhatikan contoh ibu yang berikut ini. Di contoh kita yang pertama ini ada sebuah permasalahan ya. Nanti permasalahan ini akan kita buatkan menjadi 2 kelompok. Pertama, dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang, yaitu Andi, Rakazi, dan Faril, dan Onda. Mereka mempunyai hobi berenang, kemudian sepak bola, dan karate. Andi hobinya berenang dan karate, Raka hobinya main sepak bola, Zidan hobinya karate, Farel hobinya main sepak bola, dan Onda hobi ketiganya. Nah, sekarang dari permasalahan tadi kita kelompokkan menjadi 2 buah himpunan. Himpunan A itu Andi, Raka, Zidan, Farel, dan Onda. Sedangkan himpunan B anggotanya berenang, karate, sepak bola. Nah, pertama kita buatkan diagram panah. Nah, untuk membuat diagram panah kita kelompokkan menjadi 2 lingkaran. Ini namanya himpunan A, yang B namanya himpunan B. Nah, himpunan A akan berelasi ke himpunan B, nama relasinya adalah hobi. Nah, dari himpunan A ke B, jadi daerah asalnya dari A, maka dikatakan daerah asal atau domain. Sedangkan yang mendapat pasangan di daerah B atau di daerah B ini seluruh anggotanya disebut dengan daerah kawan. Dan yang mendapatkan pasangan dari daerah A itu nanti disebut sebagai namanya daerah hasil. Dia ada daerah hasil. Nah, bisa saja daerah kawan tidak menjadi daerah hasil. Nah, nanti di contoh ibu yang berikutnya ya, kalian bisa membedakan. Nah, kemudian sekarang diagram panahnya itu seperti apa? Nah, Andi kita hubungkan dengan berenang dan karate, Raka dengan sepak bola, Zidan dengan karate, Farel dengan sepak bola, Onda dengan tiga-tiganya. Nah, itulah yang disebut dengan diagram panah. Yang kedua, kita masuk dengan himpunan pasangan berurutan. Artinya, kita buatkan pasangan antara himpunan A dengan himpunan B tadi. Nah, seperti ini. Pertama, kita buka dulu kurung kerawal ya. Kemudian kita buka lagi kurung biasa. Andi, berenang, tutup kurung biasa, buka lagi kurung biasa. Andi itu pasangannya dengan karate, berarti Andi, karate, tutup kurung lagi, Raka pasangannya dengan sepak bola, Zidan pasangannya dengan karate, buka kurung lagi, Farel, sepak bola, tutup kurung lagi, nah Onda kan ada 3 hobinya, berarti pertama Onda, berenang, kemudian Onda, karate, kemudian Onda, sepak bola, tutup kurung, dan ditutup dengan kurung kerawal. Nah, sekarang yang ketiga dengan cara diagram kartesius.
Nah, diagram kartesius itu kita sudah belajar kemarin sebelum ini. Nah, seperti ini ya, diagram kartesius sudah ada kotak-kotak di sini. Nah, sumbu yang mendatar pada koordinat kartesius kan sumbu X. Nah, sumbu X itu kalau di daerah pada relasi namanya daerah asal atau domain. Sedangkan sumbu Y yang ke atas namanya kodomain atau daerah kawan. Nah, sekarang kita cari titik koordinatnya. Andi itu hobinya kan berenang. Berarti titiknya di sini titik koordinatnya Andi. Kemudian dia juga suka karate, berarti titik koordinatnya di sini. Kemudian Raka dengan sepak bola, di R dengan sepak bola di sini. Titik koordinatnya. Kemudian Zidan itu dengan karate. Berarti titik koordinatnya di sini. Farel dengan sepak bola, berarti di sini Farel. Nah, sedangkan Onda ketiga-tiganya. Berenang juga, karate juga, sepak bola juga. Nah, demikianlah contoh kita yang pertama ini. Contoh 2 tentang relasi. Diketahui himpunan A titiknya adalah atau anggotanya 3,4,5. Kemudian himpunan B itu 4,6,8,20,29. Relasi dari himpunan A ke B adalah faktor dari. Dia nama relasinya adalah faktor dari. Ini nama relasinya. Ini yang berperan nanti. Kita akan menghubungkan titik dari himpunan A ke titik himpunan B itu di sini faktor penentunya. Nyatakanlah relasi di atas dengan 3 cara. Nah, yang pertama kita nyatakan dalam bentuk diagram panah. Nah, untuk diagram panah tentu kita buatkan 2 buah lingkaran seperti ini, mana himpunan A 3, 4, 5, himpunan B-nya 4, 6, 8, 20, 29. Jangan lupa meletakkan titik di belakang angka atau di belakang anggota himpunan A ini. Karena nanti kita akan menghubungkan titik ini ke daerah kawan, ya daerah kawannya, dan disambung lagi dengan titik pada daerah kawan ini. Kalau di daerah kawan, titik duluan baru angka yang kita tulis. Jadi titik dulu baru objeknya. Sedangkan di himpunan asal, ya angkanya dulu atau objeknya dulu baru titik. Nah, sekarang faktor dari, kita lihat di sini, 3 itu faktor dari 6. Faktor itu artinya pembagi. 3 itu bisa dibagi oleh siapa, gitu ya. Oleh 6 kan? Nah, kemudian 4 itu bisa habis dibagi oleh 4. Habis juga dibagi oleh 8. Habis juga dibagi oleh 20. Maka dikatakan 4 itu faktor dari 4, dari 8, dan dari 20. Kemudian 5 itu faktor dari 20, karena 20 dibagi 5 itu habis ya dapatnya 4. Jadi tak bersisa, itu dikatakan dengan faktornya. 29 tidak ada, tidak dapat pasangan. Nah, ini boleh ya, karena terus di sini daerah A-nya bercabang, ada yang bercabang 3. Nah, ini namanya relasi. Kalau relasi itu sah-sah saja. Jomblo pun nggak ada pasangan di daerah kawan pun boleh. Nah, nanti akan berbeda kalau kita sudah masuk materi kita tentang fungsi. Nah, daerah di himpunan A itu disebut sebagai daerah asal atau domain. Sedangkan daerah di himpunan B ini dikatakan dengan daerah kawan atau istilahnya kodomain. Ya, demikian tentang diagram panah. Yang kedua, tentang himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk mencari himpunan pasangan berurutan ini, kita lihat dari diagram panah. Nah, di sini 3 pasangannya dengan 6, berarti 3,6. 4 pasangannya dengan 4, 4,4. 4 berpasangan dengan 8, berarti 4,8. 4 berpasangan dengan 20, berarti 4,20. Jadi, perhatikan himpunan pasangan berurutannya. Kemudian 5 dengan siapa? Dengan 20, berarti 5,20. Kita buka dengan kurung perawal.
ditutup kembali dengan kurung kerawal. Himpunan pasangan berurutan itu maksudnya ini nih. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Jadi himpunan daerah asal, daerah kawan, daerah asal, daerah kawan. Daerah asal, daerah kawan. Nah, itu namanya dia berpasangan berurutan. Yang ketiga dengan diagram kartesius. Tentu kita buatkan dulu titik koordinatnya. Nah, di daerah yang mendatar yang sebagai sumbu X di bawah ini sebagai daerah asalnya. Ini daerah asalnya. Sedangkan yang ke atas, yang vertikal, ini adalah daerah kawan. Nah, sekarang titik daerah asal, anggotanya tadi adalah 3, 4, 5. Berarti di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian daerah kawannya, karena di sini sampai angka 29, maka kita jadikan saja satu kotak ini kita anggap dua satuan ya. Berarti sampai di sini 4, 6. Karena kalau satu satuan nanti nggak nyampe titiknya. Ini 8, berarti ini 10, kelipatan 2 ya. 12, 14, 16, 18, 20, 22, kemudian 24, sampai 26, 28. Nah, 29 pasti di atas inilah ya. Nah, sekarang kita lihat hubungannya. 3 itu berpasangan dengan 6. 3 berpasangan dengan 6. Kita tarik ke atas. Dari angka 3 ini naik ke atas. Oh, sini. Ke kirinya angka 6. Berarti titiknya di sini. Kemudian 4. 4 itu berpasangan dengan 4. Berarti di sini. Kemudian berpasangan lagi dengan 8. Masih di sini. Satu sejajar dari 4 tarik ke atas. Kemudian 4 ke 20 naik lagi. Sampai ke titik 20. Nah, kemudian 5 berpasangan dengan 20. Nah, demikian untuk diagram kartesius. Nah, setelah kalian mencermati atau memahami video pembelajaran Ibu tadi, tentu kalian pengen tahu, bisa nggak saya mengerjakan soalnya? Nah, di sini Ibu berikan 3 soal latihan. Silahkan kalian kerjakan semampunya. Kurang paham, tonton lagi video yang Ibu ajarkan tadi. Dengan semangat kalian, Ibu yakin kalian bisa. Karena bisa karena biasa. Kalau kita tidak terbiasa mengerjakan, ya kemungkinan kecil kita untuk bisa. Semangat terus, meskipun kita berada di rumah, tidak ada alasan untuk orang sukses, meskipun dia dalam kondisi sulit sekalipun. Demikian materi Ibu hari ini. Semoga kalian mudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.